Jadi ceritanya TV ini itu ada suara meledak-ledak gitu. Nggak tahu penyebabnya apa. Ayo langsung aja kita perbaiki ya. Tapi sayangnya waktu itu saya sama yang punya TV nggak sempat ngerekam suara ledakan itu gitu. Cuman beberapa kali ledakan aja. Tapi kalau misal dipukul, ledakannya baru bener-bener kedengeran teman-teman. Jadi kesimpulan saya itu kayak ada komponen-komponen yang lost kontak gitu. Padahal waktu saya bongkar, ternyata saya cuma ngedapetin debu-debu yang banyak banget seperti ini. Biasanya sih seorang teknisi tuh nggak gegabah ya, kalau misalnya pengen pekerjaan yang cepet. Jadi begitu kita bongkar TV, itu kita nggak harus langsung untuk ngebersihin pakai kuas atau pakai vacuum cleaner atau pakai sapu, pakai kemoceng. Tapi kita harus perhatikan dulu, kira-kira ada nggak komponen-komponen yang rusak atau cacat fisik, misalnya pecah, berair, ada kabel yang lepas kayak gitu. Soalnya kalau TV-TV lama biasanya punya potensi yang saya sebutin tadi, diantaranya ada kabel yang lepas, solderan yang copot, terus pecahnya komponen, sama ada komponen-komponen yang berair gitu. Nah, sebelum kita balik, pastikan dulu ada nggak kira-kira salah satu dari itu semua. Ternyata nggak ada. Tapi yang ada adalah ada semut-semut gitu yang nempel di regulator seperti ini, teman-teman. Ini adalah semut merah. Semut ini kondisinya udah mati, tapi dia masih nempel di kaki-kaki STR atau IC regulator gitu. Saya jadi berpikiran, jangan-jangan inilah yang menyebabkan ada suara meledak gitu di TV ini. Seperti ada suara loncatan listrik atau ada tegangan yang nggak normal yang akhirnya berpengaruh pada speaker gitu. Tapi dia nggak masuk ke speaker, soalnya kalau tegangan yang tinggi masuk ke speaker, otomatis speakernya rusak dong gitu ya. Berarti ada hubungannya tuh sama bagian audio. Ternyata enggak gitu. Ternyata speakernya masih bagus. Sebelum saya cek tegangan, sebelum saya balik PCB-nya, saya harus pastikan dulu membersihkan kaki-kaki komponen yang ada di blok regulator, terutama di bagian IC regulator. Itu harus saya bersihkan dulu dari semut-semut yang udah mati di sini. Nah, ini biasanya bisa menyebabkan kerusakan pada bagian TV, dan kerusakannya tuh bisa aneh-aneh gitu. Tuh, ini mati tapi kayaknya dia masih bisa menghantarkan arus listrik. Bisa jadi sih ini yang menyebabkan gitu ya. Untuk hasilnya seperti apa? Teman-teman bisa langsung aja jam ke menit-menit terakhir kalau misalnya pengen cepat selesai. Tapi kalau misalnya pengen dapat ilmu yang lebih, saya akan ngejelasin beberapa hal yang mungkin nggak dapat penjelasan ini di video-video yang lain ya. Apa itu penjelasannya? Jadi untuk ngebersihin regulator itu pastikan kita nggak menggunakan logam, teman-teman. Karena kalau kita menggunakan logam itu bisa jadi ada loncatan arus listrik. Jadi saya ngebersihinnya pakai selang dari kontak cleaner. Kontak cleaner adalah cairan untuk membersihkan komponen gitu ya. Jadi kalau menggunakan alat seperti ini, saya punya harapan IC regulatornya atau komponen-komponen yang lain itu nggak bakal rusak karena ada loncatan arus listrik karena korslet ya. Karena Elco 400 volt ini dia masih nyimpan arus listrik yang tinggi. Kalau kita biarin 1 bulan pun arus listriknya nggak bakal hilang kayak gitu. Jadi untuk menghilangkannya sebetulnya kita harus netralkan, jadi korsletin juga gitu ya. Tapi kan kita nggak mau pekerjaan kita tuh yang sebetulnya ringan malah jadi bertambah berat gara-gara kita ceroboh untuk nyervis TV. Ini banyak banget loh ngumpul di bagian sini, dan ternyata bukan di bagian sini aja, bukan di bagian regulator aja, ada bagian-bagian yang lain yang juga kena seperti ini di switchnya nih.
Di switchnya ini ada ngumpul semut gitu. Biasanya kalau TV dirubung semut kayak gini itu di dekat TV-nya dikasih atau ditaruhin makanan biasanya, entah itu gorengan, entah itu apa ya, minuman-minuman yang manis gitu. Akhirnya semut itu ngerambat lewat tembok, teman-teman. Terus dia kayaknya iseng gitu masuk ke TV. Iseng kok masuk TV ya gitu. Dikira bisa dibikin rumah, ternyata begitu dia masuk atau mereka masuk ke dalam, begitu TV-nya dihidupin, kesetrum, matilah akhirnya semut-semut itu gitu. Pertama sih nggak kelihatan rusak, tapi lambat laun rusak gitu. Dan rusaknya aneh, waktu dihidupin kok ada suara meledak, orangnya sempat bingung gitu. Rencana mau beli TV baru, TV LED gitu. Akhirnya ketemu saya dan saya diminta untuk ngebetulinnya dengan senang hati. Nah, di bagian ini, di bagian tegangan tinggi, bagian horizontal atau bagian playback juga ada semut-semut gitu. Ini salah satunya alasan kenapa saya pakai selang kontak cleaner, karena saya nggak bawa kuas. Kuasnya rupanya ketinggalan. Inilah nggak enaknya kalau servis di luar gitu. Beberapa alat kadang-kadang ketinggalan dan nggak mungkin kita balik lagi karena jauh ya, makan waktu, makan bensin, makan biaya. Sebetulnya nggak enak service order tuh. Kecuali di luar itu kita ngedapetin hal-hal yang istimewa. Gak usah saya jelaskan lah yang istimewa kayak mana ya. Kembali ke pembahasan TV ini, teman-teman. Apalagi kira-kira yang pengen saya jelasin ya? Itu aja sih. Terus selesai videonya? Enggak, belum, masih panjang. Masih ada sekitar 4 menit lagi. Sambil saya bersihin, saya memang bener-bener nggak ngedapetin ada komponen yang rusak loh. Ada yang pecah atau yang berair gitu. Begitu saya balik PCB-nya, ternyata solderannya masih bagus banget. Masih bagus banget. Meskipun ada beberapa komponen kakinya itu yang udah pernah disolder ulang, mungkin pernah rusak ya sebelumnya. Tapi itu nggak jadi masalah. Kasus-kasus TV yang dirubung semut yang akhirnya rusak itu sering banget terjadi. Entah itu semut hitam, semut merah, pokoknya semut-semut yang biasanya ada di dinding dan lantai. Akhirnya waktu itu karena saya nggak pegang kuasnya ketinggalan, terus sama yang punya dipinjemin sikat gigi. Nah, ini seneng saya nih ngebersihin pakai sikat gigi, karena ngebersihin pakai sikat gigi ini juga efektif loh. Kalau misalnya kalian punya sikat gigi yang udah nggak kepake, nah kalian bisa tuh, kalau misal lagi mau ngebersihin TV, pakai aja sikat gigi itu daripada pakai kuas. Sebetulnya enak pakai sikat gigi. Nah, pas bagian playback ini jangan keras-keras ya. Pas bagian potensio fokus dan potensio screen, karena kalau keputer nanti malah makin berabe. Kalau screennya keputer kegedean, nanti tabungnya bakal rusak atau filamennya bakal terbakar. Semacam itulah gitu. Terus kalau fokusnya keputer juga nanti gambarnya nggak fokus, kan repot gitu, bongkar ulang TV-nya, cuman ngebetulin potensio, ngeposisiin potensio playback sampai pas gitu. Debunya ini macam TV yang udah berumur di atas 7 tahun tuh. Jadi yang punya tuh sempet nanya, kenapa kok TV-nya banyak debu, kok kotor banget itu? Karena ya tegangan listrik yang tinggi itu memang nyedot debu, teman-teman. Nah, begitu udah selesai, coba saya hidupin lagi, saya ketok-ketok, ternyata juga nggak ada suara jedok-jedok yang kayak sebelumnya itu gitu. Kalau TV ini sebelumnya kalau diketok itu memang ada suara ledakan di speakernya gitu. Sekarang udah sembuh. Jadi sederhana aja kebetulannya, teman-teman, cuman kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya
TV yang kurang lebih penyakitnya hampir sama, jangan keburu vonis beberapa komponen rusak ya. Lihat aja hal-hal yang alami kayak yang barusan saya tunjukin ke kalian dari video ini. Perlu dipastikan dulu ya, sampai mungkin 30 menit untuk memastikan TV-nya nggak ada suara jedok-jedok lagi. Dan ternyata setelah saya tunggu sampai sekitar 30 menit, TV ini alhamdulillah normal, nggak ada suara jedak-jedok yang kayak sebelumnya. Selesai, akhirnya dibungkus dan ditaruh di bupet atau ditaruh di meja TV. Orangnya bisa nonton TV lagi, terus nggak beli TV LED deh akhirnya, karena TV tabung ini masih bagus. Masih bagus, asli, masih bagus teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya ada yang pengen ditanya-tanyain, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya pengen pertanyaannya langsung dijawab, kalian klik aja super thanks, nyawer di situ, karena nanti saya langsung bisa ngelihat. Terus kalau misalnya kalian pengen berlangganan untuk ngedapetin manfaat-manfaat yang nggak saya sebutin di TV-TV, di video-video, kalian bisa klik tombol gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.